Dalam 3 hari terakhir, beberapa wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Hujan dengan kategori intensitas sangat lebat terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan juga di Maluku Utara. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dinamika atmosfer yang masih dominan terjadi di sekitar wilayah Indonesia. Dimulai dari Dipole Mood Index atau DMI yang masih menunjukkan nilai negatif sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah barat Indonesia, sedangkan hangatnya suhu muka laut di beberapa wilayah perairan Indonesia juga memicu peningkatan aktivitas konvektif yang signifikan yang dapat terjadi di wilayah daratan sekitarnya. Kemudian aktifnya gelombang Kelvin dan Madden-Julian Oscillation atau biasa disebut MJO di sebagian wilayah Indonesia, dan juga negatifnya nilai Outgoing Long Wave Radiation atau OLR secara spasial menandakan kecenderungan kuat akan pertumbuhan awan hujan. Faktor lainnya yang memperkuat kondisi pertumbuhan awan khususnya di wilayah utara Indonesia adalah adanya bibit siklon tropis yang tumbuh secara bergantian di sekitar wilayah perairan utara Indonesia. Hal ini berpengaruh terhadap pola angin di sekitar wilayah bibit siklon tersebut kerap tumbuh dan melintas. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait bibit siklon tropis 90W dan juga siklon tropis Mitak, warnai kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Bersama saya Nurul Iza Fitria, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, selama sepekan ke depan pertumbuhan awan hujan yang signifikan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor atmosfer skala global, regional, hingga lokal yang mempertahankan atmosfer berada dalam kondisi labil dan mendukung perkembangan awan konvektif. Aktivitas atmosfer tersebut berpotensi menghasilkan hujan dengan intensitas yang bervariasi, mulai dari ringan hingga sangat lebat. Secara global, fase Dipole Mood Index atau DMI yang negatif bernilai minus 1,17 mampu mendukung peningkatan pasokan uap air ke wilayah Indonesia bagian barat. Sementara itu, secara regional, anomali Outgoing Long Wave Radiation atau biasa disebut dengan OLR yang dominan bernilai negatif di wilayah Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Pulau Jawa, sebagian Kalimantan, dapat menjadi indikator aktifnya proses pertumbuhan dan juga awan hujan di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, kondisi yang signifikan ini diprediksi cenderung mengalami penurunan dalam sepekan ke depan. Di sisi lain, bibit siklon tropis 90W diprediksi berada di Laut Filipina dengan kecepatan angin maksimum mencapai 35 knot dan juga tekanan minimum sebesar 1002 hektopascal dan arah bergerakan ke arah barat laut. Sementara itu, siklon tropis Mitak diprediksi berada di Laut Cina Selatan dengan kecepatan angin maksimum mencapai 50 knot, tekanan minimum sebesar 1002 hektopascal dan juga arah pergerakan ke arah barat laut. Bibit siklon dan siklon tropis tersebut membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau biasa disebut konvergensi dan juga daerah pertemuan angin atau biasa disebut konfluensi di sekitar Laut Cina Selatan dan Laut Filipina. Adapun faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia adalah adanya pertemuan angin yang terpantau memanjang dari perairan barat Aceh hingga Aceh, kemudian dari Samudra Hindia Barat Daya Lampung hingga Barat Bengkulu, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, di Laut Seram, dan terakhir di Papua Selatan. Kemudian untuk cuaca di Indonesia pada periode 19 hingga 21 September 2025, cuaca umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Sumatera, sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan juga di sebagian besar wilayah Papua.
Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang dengan kategori tingkat peringatan dini siaga dapat terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua, dan di Papua Selatan. Kemudian juga terdapat potensi angin kencang yang perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di wilayah Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk cuaca di Indonesia periode 22 hingga 25 September 2025, cuaca umumnya didominasi oleh potensi hujan ringan hingga hujan lebat. Kemudian perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian Sumatera, Jawa Timur, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan terakhir di sebagian besar wilayah Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat, petir, maupun angin kencang dengan kategori tingkat peringatan dini siaga perlu diwaspadai terdapat di wilayah Papua Pegunungan dan juga wilayah Papua.